Artinya apa? Bukan kita merasa mulia, Bapak Saudara semua yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kesempatan yang diberi oleh Allah itulah yang mahal. Ya. Bukan kita sombong merasa, oh orang jauh, oh sini. Enggak. Apa ilmu yang kita punya? Mungkin kita juga bukan orang soleh. Tapi ketika ada kesempatan seperti itu, kafa bil mauti wa'idha. Cukup itu menjadi penasehat buat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatal iman, jamaah Masjid Al-Amru Bittaqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan hidayah, rahmah, inayah kepada kita semuanya. Allah tolong urusan-urusan kita dan Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Serta semua kita dihindarkan dari keburukan-keburukan, apalagi keburukan dalam urusan agama. Dan mudah-mudahan kita semua istiqamah sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk kekasihnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul azma dari beliau dan Allah perkenankan kelak bisa berjumpa memandang indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah ahsanal jaza atas doa-doanya, dan kami pun tidak lupa mendoakan semua jamaah Al-Amru Bittaqwa. Perjalanan umroh kemarin menjadi perjalanan yang indah, menjadi perjalanan yang penuh nikmat, menjadi perjalanan kesempatan memperbaiki diri dan kesempatan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Saya jadi banyak jalan kaki. Kan kalau orang di sana tinggal di hotel umroh, kadang-kadang hotelnya sih kelihatan. Mana hotelnya itu karena tinggi-tinggi. Dekat di mata. Tapi kadang jauh di kaki. Dekat di mata, jauh di kaki. Maksudnya kudu jalan. Dari lantai kita kadang lantai 13 naik lift, ya. Turun mau ke masjid, turun dulu dari kamar jalan ke lift bawah. Dari hotel ke masjid mungkin ada 100-200 meter sampai halamannya. Dari halaman belum nanti masuk ke dalamnya lagi. Masuk ke dalam sudah padat, harus digeser sana, geser sana, geser sana. Jadi banyak jalan. Kalau di sini tujuan dekat aja naik motor. Ya alhamdulillah jadi banyak jalan kaki, ya sekaligus olahraga begitu. Ya, jadi kalau saya ke sana ya sekaligus diniatkan memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini kedengaran azan, tapi belum tentu segera bergerak. Bahkan kadang ada kemalasan, ada segala macam. Di sana alhamdulillah kan baru sampai hotel, makan, baru nyender sebentar azan lagi. Ya. Kenapa? Karena waktunya memang begitu. Ya kita di masjid nggak langsung keluar, kadang ibadah dulu. Ya. Mudah-mudahan sekali lagi kami mendoakan keberkahan buat jamaah Al-Amru Bittaqwa. Dan juga insya Allah menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala, segera mendapatkan undangan dari Allah Ta'ala. Yang sudah pernah bisa balik lagi, yang belum pernah bisa menikmati undangan Allah Subhanahu wa ta'ala ini insya Allah.
Ya, kemarin juga ada beberapa jamaah yang menarik ya menurut kami. Yang pertama ada seorang nenek, usianya udah 70-an. Ya, usianya 70-an, badannya udah bungkuk. Jadi kalau dia jalan itu sudah separuh badannya merunduk ke bawah, hanya sekali-sekali saja dia melongak ke atas. Jadi sudah benar-benar bungkuk. Dan nggak ada keluarga yang nemenin. Ya, kata keluarganya si nenek ini cerita ke saya, kok nggak ada yang nemenin? Ya, ntar juga banyak temennya di sana. Ntar juga banyak temennya begitu. Kenapa keluarganya nggak nemenin? Karena keterbatasan juga, nggak ada biaya. Dan si nenek ini masya Allah bisa berangkat umroh dari mana? Jadi pemulung, ngumpulin sampah-sampah, ngumpulin plastik-plastik, dibersihkan, ditimbang, dijual, duitnya selain buat kebutuhan hari-hari, sedikit dia sisihkan buat apa? Niat mau berangkat umroh. Qadarullah, akhirnya Allah takdirkan dia berangkat umroh. Ya, dari sampah. Sebaliknya, ada lagi seorang jamaah yang ya duitnya berlimpah. Sampai dia cerita, alhamdulillah Ustaz, di masa Covid sekalipun usaha saya nggak macet. Malah di saat Covid orang lain berhenti, saya dicari-cari. Pokoknya berlimpah, duit banyak. Ya. Tapi dia mengatakan juga, ya Allah, nyesel dia nangis. Kenapa? Kenapa baru sekarang saya bisa berangkat umroh? Padahal sekian lama usaha, sekian lama duit berlimpah, tapi baru tergerak hatinya melaksanakan umroh baru kemarin. Akhirnya Masya Allah dia terima keadaan apapun ketika berangkat kemarin. Ya, dalam perjalanan tentu tidak ada yang sempurna, segala rencana dia dengan ikhlas, lapang dada. Kemudian apa? Langsung dia video call sama karyawan-karyawan di kantornya dan barengan dengan saya. Dia bilang, insya Allah satu persatu karyawan saya berangkatkan umroh. Begitu. Dan dia udah niat untuk berangkat haji. Ya, dia cuma kasih tahu kerjaan saya tracking, ya, itu kelapa sawit, minyaknya. Nah, bagian dia yang kirim-kirim. Jadi dari tanker, kemudian dia yang kirim ke pabrik-pabrik mana-mana. Nggak berhenti kata dia. Masya Allah. Ya. Ini artinya apa? Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilan Allah itu mahal. Ya, panggilan Allah itu mahal buat kita. Diberi kesempatan melakukan kebaikan itu adalah hidangan hidayah Allah. Belum tentu orang yang dunianya terpenuhi bahkan berlimpah tergerak untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya boleh jadi semangat melakukan kebaikan itu bahkan dimiliki oleh siapa? Orang-orang yang secara dunianya tidak berlebih. Kalau nggak salah pernah saya sampaikan, saya malu terenyuh hati ini ketika saya diundang dakwah ke daerah Tanjung Pasir. Ya, Tanjung Pasir itu dari Kalideres terus ke sana. Ya, sudah daerah mendekati Kepulauan Seribu, tinggal nyebrang ke terdekat itu Pulau Untung Jawa. Ya. Di daerah itu, ya maaf, kita masuk ke daerah yang kita anggap ya di pinggiran, kalinya aja kotor. Kemudian lihat rumah-rumahnya, keadaan penduduknya nggak kelihatan berlimpah. Tapi ada seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat itu, dia malah bangun pesantren. Dia sibuk dengan hartanya sendiri, padahal dia bukan orang kaya. Bangun pondok, ngurus santri, ngasih makan, bahkan dia yang mandiin santrinya masih kecil-kecil. Dia berjuang di situ. Sekian lama berkali-kali saya diundang hampir setiap tahun. Berikutnya dia ngundang lagi apa? Bangun masjid. Sampai
saya diminta datang buat peresmian masjid itu. Dan dia bilang, alhamdulillah motor saya udah kejual, ini udah kejual, ini udah kejual. Kita lihat dia bukan orang siapa-siapa, mungkin orang juga nggak mengenal dia. Ya maaf, secara fisik penampilan pun mungkin kita nggak bakalan percaya. Dan dia bukan orang yang berlimpah harta, tapi dia punya jiwa. Dia punya jiwa, dia punya semangat, dia punya kesungguhan. Ditolong oleh Allah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kekayaan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini saya tidak bicara Al-Quran dulu. Alhamdulillah. Ini ada peningkatan ini ya. Sekarang pakai bubur. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah terus. Ya, pokoknya fikul dimakan, makan. Makan bahasa Arab artinya tempat ya. Fikul dimakan di setiap tempat. Makan. Alhamdulillah. Ayo silakan sambil dimakan nggak apa-apa. Kalau saya nggak mungkin sambil makan ya. Bapak ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, baik saya ungkapkan sebuah perkataan dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ya. Kafa bil mauti wa'idhan wa kafa bil yaqini ghinan wa kafa bil ibadati syughlan. Mudah-mudahan Allah beri itu kepada kita. Ada 3 ya. Kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian menjadi penasehat. Wa kafa bil yaqini ghinan, cukuplah keyakinan kita menjadi kekayaan buat kita. Wa kafa bil ibadati syughlan, dan cukuplah ibadah itu menjadi kesibukan buat kita. Ikhwas semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian itu menjadi penasehat buat kita. Saya mendengar cerita seorang politikus senior terkenal, masyhur di negeri ini. Ya, ketika dia mengambil keputusan untuk menetapkan seseorang, katakan untuk menjadi pemimpin di negeri ini, dia mengambil keputusan yang mungkin tidak lazim. Ya, hitung-hitungan politisnya, ya bisa menang, bisa kalah. Jagoannya bisa menang, bisa kalah. Tapi dampak yang dia akan hadapi, dia sudah berhitung pasti. Di antaranya apa? Pasti akses ekonominya dikurangi. Dia akan disusahkan. Dan ini sudah terjadi, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karyawannya sudah mulai banyak yang dirumahkan. Yang tadinya ada fasilitas ini itu, kemudian sudah mulai dicabut. Kemudian beberapa proyek-proyeknya udah lagi nggak bisa lagi. Ini konsekuensi, dan dia sudah berhitung. Tapi dari mana dia berani mengambil keputusan itu? Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengalami sakit. Dia sakit, ya, masa COVID, dan banyak orang-orang yang sakit juga. Lah apa yang terjadi? Yang dirasakan adalah, kok 1 orang, 2 orang, 1 hari, 2 hari, sampai 40 hari, orang-orang yang juga bersamaan sakit dengannya, mulai 1, 2 wafat, 3 wafat, hari ini ada yang wafat, besok, lusa, terus sampai 40 hari, banyak yang wafat. Disitulah kemudian Allah bukakan hatinya. Kalau saya masih begini-begini terus, saya tidak mengambil action yang lebih baik lagi, saya juga bakalan mati. Terus apa yang saya bawa? Terus apa yang saya akan rasakan? Apa yang akan saya nikmati dari kekayaan saya?
Sekali lagi, konsekuensi itu sudah dia prediksi dan ternyata benar hari ini, ya dia merasakan dari efek keputusannya. Tapi dia masih punya keyakinan. Ya, kita doakan beliau semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hasil muhasabahnya, renungannya, berpikirnya dan sebagainya mengantarkan dia Allah takdirkan menjadi seorang yang istiqomah dan insyaallah husnul khatimah. Saya tidak perlu sebut nama orangnya karena sudah sangat masyhur. Ya. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kafa bil mauti wa'idhan. Cukup kematian itu menjadi pembelajaran buat kita. Kan kita sudah paham bahwa mati itu nggak mesti tua. Mati itu boleh jadi nggak perlu sakit keras. Mati itu bukan karena sekedar kelemahan fisik. Ada orang yang lemah fisiknya masih panjang umur. Ada orang yang udah sakit bolak-balik rumah sakit, masuk ICU, ICCU, ternyata masih ada kesempatan hidup untuknya. Ada orang yang kelihatan badannya sehat, ada orang yang kemudian masih kelihatan kuat. Kalau sudah takdir Allah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, enggak ada yang bisa menahannya. Maka ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kematian adalah kepastian buat kita, peristiwa-peristiwa kematian itu hendaklah wa'izan menjadi penasehat buat kita. Maka yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, kalau ada kematian atau orang yang sudah mati, jangan lagi omongin keburukannya, tapi omongin kebaikannya saja. Nah, terus pertanyaannya, kalau emang dia nggak punya kebaikan, bagaimana orang mau nyeritain kebaikannya? Kalau dia nggak punya kebaikan, ini yang dimuliakan oleh Allah. Ini cerita nyata juga dari seorang bapak dari Jogja. Saya ketemu di Depok, beliau cerita. Di depan matanya, dia merasakan dan dia ikut menguburkan. Ada jenazah yang dia kuburkan waktu itu pakai peti, ya. Pakai peti dikuburkan, kan tahu bagaimana memasukkannya ke dalam peti. Kemudian juga tahu ini tetangganya dia. Ketika dimasukkan ke dalam kubur, baru saja peti itu dimasukkan, tiba-tiba sudah terdengar suara kegaduhan di dalam peti, seperti hentakan-hentakan. Kemudian gerak-gerak di dalam peti, padahal apa yang ada di dalam peti? Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai membuat takut orang-orang yang menguburkannya. Akhirnya cepat-cepat dikuburin, ditinggal. Itu belum berapa lama masuk ke dalam kubur. Siapa dia? Ya dia yang mengaku Islam, tapi memang tetangganya nggak lihat dia ke masjid. Dia Islam, tapi nggak kelihatan di masjid, tetangganya nggak melihat. Oh, mungkin sholat di tempat yang lain. Berapa lama? Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang nggak ngelihat dia sholat, ya mungkin sholat juga di tempat lain. Wallahu a'lam. Mungkin juga dia melakukan kebaikan-kebaikan yang lain disembunyikan. Nggak tahu. Cuman tetangga menjadi saksi bagaimana keseharian dia. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, baru dikuburkan, udah langsung diperlihatkan oleh Allah, peti itu bergerak-gerak, kemudian suara kegaduhan di dalamnya, padahal belum terjadi apa-apa. Dulu saya punya uang di Depok ini juga begitu, pernah cerita. Jadi ada jenazah yang sudah lama dikuburkan karena ada sesuatu, ya, daerah itu mau dibuat apa, digali. Waktu digali ternyata jasadnya masih utuh, jasadnya masih bagus, bahkan kain kafannya belum lapuk, padahal sudah sekian lama. Ternyata kabar berkabar
bahwa orang itu memang orang baik. Lain lagi, ada ketika dikuburkan, itu tiba-tiba seolah semua tulang belulang menyatu. Belum berapa lama ada orang dikuburkan. Jadi dari mana ketahuannya? Ketika salah memasukkan jenazah ke lubang kuburnya. Ya, salahnya kenapa? Ya, ada orang saat itu ada 2 makam yang digali, kemudian yang si fulan harusnya masuk ke sini, yang si fulan masuk ke sini. Rupanya ini kesalahan. Ya, yang satu sudah dimasukkan, salah lubang. Akhirnya apa? Digali lagi. Ketika baru saja diambil lagi, dipindahkan, apa yang terjadi? Nampak sudah tidak utuh lagi itu jasadnya. Padahal baru belum lagi kering makamnya itu. Nah, ini kan mudah-mudahan yang kayak begini benar-benar kita bisa ambil nasihat buat kita. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau cerita bagaimana orang-orang yang menurut kita husnul khatimah, yang meninggalnya dalam mengucapkan la ilaha illallah, yang meninggalnya ada keluar keringat ya, di dahinya, yang meninggalnya dalam keadaan baik. Kemarin ada seorang anak di Palestina. Anak ini kena luka. Kemudian ketika ayahnya menyemangati dia dalam menghadapi sakaratul maut, anak ini mengatakan apa? Ada rekamannya, ayah, maafkan saya nggak bisa lagi menatap wajahmu, saya nggak bisa lagi lihat wajah engkau, tapi Allah perlihatkan kepada saya bagaimana keadaan surga. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan tempat yang indah, begini. Ayahnya di depan matanya nggak kelihatan, tapi sudah dibayangkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah bagaimana keadaan surga. Ya, hal ini sulit kita buktiin, orang dia yang ngalamin. Ikhlas semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang ya mudah-mudahan sekali lagi menjadi penasehat buat kita. Kadang orang diberikan kesadaran segera, ada yang kadang tidak juga sadar, ada yang sesekali sadar tapi kemudian dia kembali lagi dalam keburukannya. Nah, mintalah kita kepada Allah, Allah istiqomahkan kita. Nah, supaya kita juga ingat akan kematian, gimana caranya? Ya, kalau ada kesempatan buat kita, ada keluarga, ada saudara yang wafat, paling tidak bertakziahlah kepada keluarga yang ditinggalkan. Paling tidak apa? Ikutlah menyolatkan. Ya, menyolatkan jenazah itu dapat pahala 1 qiraat. Tapi kalau menyaksikan menyolatkan jenazah, tadi dapat 1 qiraat. Kalau sampai menguburkan, falahu qiraatani, dia dapat 2 qiraat. Lalu sahabat ditanya, mal qiraat? Qiraat itu apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mithla jabali Uhudin, seperti pegunungan Uhud. Kalau kita berangkat ke Madinah, ada gunung, salah satu gunung yang namanya Gunung Uhud. Yuhibbuna wa nuhibbu. Gunung ini mencintai kita dan kita mencintainya. Dan Gunung Uhud ini menjadi salah satu makhluk bumi yang nanti akan ada di surganya Allah Ta'ala. Ya, ini apa ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nyolatin jenazah dapat pahala 1 qiraat. Kalau sampai ikut menguburkan dapat pahala 2 qiraat. Maka kalau bisa mengingat kematian buat kita apa? Bolehlah, terutama kalau keluarga kita sendiri ikut misalnya memandikan jenazah. Jangan takut untuk memandikan jenazah, tugas kita, oh saya belum paham benar, kan ada orang yang paham, tinggal ngikutin. Jadi bukan terima beres, mandi, sekasih ke orang, keluarga nggak ikut mandiin. Ini harus belajar kita ini bagaimana bisa memandikan jenazah. Ya, bikin pelatihan mengurus jenazah, mulai dari bagaimana meletakkannya, bagaimana memandikannya,
bagaimana mengkafaninya, lalu menguburkannya. Mudah-mudahan nanti Pak Saryo bisa diprogram itu. Ya. Sudah atau belum? Sudah pernah? Sudah pernah, jadi ulang lagi barangkali. Boleh juga mungkin buat yang lain. Ya maaf, kalau kita anak orang tua kita wafat, layak dong anaknya memandikan orang tuanya, mengkafani, menguburkan. Kalau kita suami, andai Allah wafatkan istri kita duluan, paling pantas suami mandiin istrinya. Kalau saya seorang istri, mungkin suaminya. Kalau kita orang tua, mungkin anak kita. Kalau kita kakak, mungkin adik kita. Kalau kita adik, mungkin kakak kita, kerabat-kerabat kita, tetangga dekat kita. Kalau bisa, kita yang ngurusnya. Jadi bikin pelatihan. Tinggal yang mau daftar, boleh siapa jadi modelnya gitu. Jadi modelnya. Ya. Model yang mandiin, bukan model yang dimandiin. Ya. Kalau yang dimandiin pakai boneka nggak apa-apa. Ya. Tapi ini artinya apa? Yang dimuliakan oleh Allah. Kadang-kadang itu menjadi pembelajaran buat kita. Saya beberapa waktu begitu senang kalau ada kesempatan memandikan. Ya. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang saya berharap, ya Allah, saya dalam perjalanan, ya Allah, bolehkan saya, mudah-mudahan saya oleh keluarga keluarga si mayit ini, mudah-mudahan saya diperkenankan memandikan. Saya minta doa kepada Allah. Nah betul, kadang sampai di sana, tiba-tiba keluarganya sampaikan, Ustaz, mohon berkenan ikut memandikan. Allahu Akbar. Itu yang saya tunggu-tunggu. Ya. Menyolatkan, kadang-kadang juga begitu. Ustaz ditunggu menyolatkan, bahkan sesekali diminta jadi imam, datang saya. Seperti ketika wafatnya Tuan Guru Muhammad Daud bin Abdul Qadir di Jambi. Beliau ini 42 tahun jadi imam di Mekah. Kalau kita ke Mekah, ada mungkin beli ayam, ya kalau di sini ayam goreng apa gitu, di Mekah itu ada Faqih Toziz namanya, ya Faqih Toziz. Nah, syekhnya yang punyanya ini ada masjid, dia bangun masjid. Nah, beliau ini al-maghfurlah Tuan Guru Muhammad Daud bin Abdul Qadir, seorang yang hafal Al-Quran, usianya sampai 70-80-an begitu. Beliau 42 tahun di Mekah. Jadi imam di masjid itu. Bayangin orang Indonesia jadi imam di sana. Di Mekah. Sudah pulang ke Indonesia, beliau mengajar di Jambi. Alhamdulillah kami kenalan, terus minta nasihat beliau, minta doa dari beliau. Tersiar kabar beliau wafat. Saat sakit di Jakarta kita diberi kesempatan untuk menjenguknya. Kemudian beliau wafat, dapat kabar, segera pesen tiket. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Sampai ke sana, dalam hitungan waktu terus langsung berangkat ke masjid. Qadarullah apa? Ketika sudah jenazah ada di depan, para santri, para kiai, semua pada datang semuanya. Tiba-tiba anaknya minta. Saya terlambat datang, ketemu anaknya, langsung ditarik, diminta ke depan. Ustaz, jadi imam. Allahu Akbar. Ya. Artinya apa? Bukan kita merasa mulia, Bapak Saudara semua yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kesempatan yang diberi oleh Allah itulah yang mahal. Ya. Bukan kita sombong merasa, oh orang jauh, oh sini. Enggak. Apa ilmu yang kita punya? Mungkin kita juga bukan orang soleh. Tapi ketika ada kesempatan seperti itu, kafa bil mauti wa'idha. Cukup itu menjadi penasehat buat kita. Ketika berdiri di hadapan jenazah, nanti suatu saat kita yang akan jadi jenazah, orang yang berdiri mendoakan kita, menyolatkan kita. Ketika jenazah diantar ke kubur, iya kita mengantarkan hari ini, suatu saat kita akan diantar. Mungkin biar punya mobil bagus juga nggak ada yang jalan sendiri. Semua pasti diantar. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat hari ini saudara-saudara kita yang menjadi syuhada di Gaza, di Palestina, 14 ribuan kalau tidak salah. Kemarin saya dapat kabar 17 ribu, Allah alam angka pastinya. Berapa banyak mereka yang menjadi syuhada dalam waktu yang tidak begitu lama, hanya hitungan bulan. Ribuan, puluhan ribu mereka menjadi syuhada. Dan lihat apa yang terjadi.
berita-berita di media-media kita menginformasikan, walaupun jenazah itu dalam keadaan luka, mungkin juga baru beberapa hari bisa diambil, diangkat dari reruntuhan. Jenazah-jenazah ini mengeluarkan bau harum, bau yang wangi, tidak busuk, tidak seperti apa yang terjadi oleh mereka di Zionis Israel. Walaupun sudah ditaruh di peti, di dalam lemari pendingin, bau itu menyengat. Allah Subhanahu wa taala sudah buktikan betapa mulianya mereka yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, lihat kematian anak-anak. Saya lihat ada video seorang kakak yang juga belum besar, masih anak-anak. Kakak yang adiknya terluka, adiknya menghadapi sakaratul maut. Kakaknya menyemangati adiknya ini untuk mengingat Allah, menyebut Allah. Allahu Akbar. Kafa bil mauti wa'idhan. Kematian itu hendaklah menjadi penasehat buat kita. Maka juga kita dianjurkan ziarah kubur. Kenapa ziarah kubur? Supaya kita juga mengingat, kita akan mengalami juga suatu saat seperti itu. Apakah kita sudah mempersiapkan kubur kita? Mungkin kita masih bertanya, nanti beli rumah di mana, investasi di mana, buat anak-anak kita di mana. Pertanyaan juga buat kita, nanti kalau kita dikuburkan di mana? Ikhwas semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan mahkamah kesadaran buat kita bahwa dunia ini bukan tempat tinggal. Rumah kita ini bukan rumah tinggal sesungguhnya, tapi rumah singgah. Singgah sementara waktu, suatu saat kita akan meninggalkannya, kemudian kita akan masuk ke dalam kubur, kita akan pindah alam. Dari dunia ini kemana? Pindah ke alam kubur. Yang berkali-kali kita sampaikan, alam kubur bisa jadi waktunya lebih lama daripada hidup kita di dunia. Selesai dari alam kubur, kita pindah masuk ke alam akhirat yang pasti selama-lamanya kita ada di sana. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, Rasulullah sahabat ini mengatakan wa kafa bil yaqini ghinan. Cukuplah keyakinan itu menjadi kekayaan buat kita. Punya keyakinan. Yakin ini di atas zon, di atas waham. Yakin ini kan sangka juga ya. Sangka baik, tapi kadarnya lebih tinggi daripada zon. Namanya zon, namanya waham. Ini tidak, artinya mungkin kalau ini ya 50%, kalau ini 70%, kalau tingkat yakin itu dari atas itu. Yakinnya kepada apa? Yakin kepada ketentuan Allah, yakin kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini untuk membangun keyakinan bahwa apa? Semuanya dari Allah. Dan kita serahkan kepada Allah. Menyerahkan kepada Allah artinya kita mau diatur oleh Allah. Menyerahkan kepada Allah, kita mau menerima keputusan dan ketentuan Allah. Hasbunallah, kita serahin. Ya bukan begini, udah saya mau pasrah aja sama Allah, tapi maksiat. Ya ikhwas semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya taruhlah kalau cerita para nabi.
Logikanya nggak mungkin Nabi Ibrahim selamat. Api berkobar, menyala, besar sekali apinya, tapi alhamdulillah tidak melukai sedikit pun kulit Nabi Ibrahim alaihissalam, padahal beliau berada di tengah-tengah kobaran api tersebut. Kenapa? Lah yakin Allah menolong. Nabi Ayub alaihissalam sakit, lemah, diusir dari rumahnya. Kalau pakai hitung-hitungan mungkin juga nggak sembuh, kemana obat mau dicari. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam juga sama, mau lari kemana dari kejaran Fir'aun. Bayi laki-laki yang lahir dibunuh, bayi laki-laki dibunuh, lahir laki-laki dibunuh. Tapi Nabi Musa alaihissalam anehnya justru bayinya hanyut ke tempatnya Fir'aun. Iya kan? Oleh ibunya dimasukkan, ditaruh di suatu tempat, kemudian dihanyutkan ke sungai. Lah sungainya mengarah kemana? Ke tempatnya Fir'aun. Secara logika ini kan akan menjemput kematian. Tapi ternyata apa? Enggak begitu logika kita. Ikhwas semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan itu akan muncul. Ya, ketika kita berada di jalan Allah, taat kepada Allah, mau ngikutin apa yang Allah mau buat kita. Termasuk apa? Lagi-lagi kalau akal sehat, Nabi Muhammad SAW nggak bakalan lolos dari kejaran pemuda-pemuda yang udah mengepung rumahnya ketika peristiwa hijrah. Pemuda yang gagah-gagah itu udah mengepung rumahnya, kemudian Nabi SAW di dalam rumah, logikanya nggak mungkin lolos dari penangkapan atau pembunuhan pemuda-pemuda ini. Mereka orang-orang jagoan-jagoan pilihan. Tapi Allah punya pertolongan. Wa ja'alna min baini aydihim saddan. Terus wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Jangan dipakai buat menghindari kondektur ya. Kalau dipakai, apalagi ngeliat ada razia di depan. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Pokoknya dari depan, dari belakang nggak kelihatan, fahum la yubsirun, mereka nggak bisa lihat. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tapi boleh juga dalam keadaan-keadaan tertentu gitu ya. Ingin membuktikan itu ya boleh juga. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lolos Nabi Muhammad SAW. Ketika berada di mana? Berada di Gua Thur. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu udah disengat oleh Al-Aqrab. Ada yang mengatakan Al-Aqrab, kalajengking. Kemudian apa lagi? Ini goa, bukan goa kayak Pamijahan. Ini bukan goa yang besar dan dalam sehingga bisa berlindung di dalam. Enggak, goanya kecil. Kalau kepala didongakkan begini saja, kelihatan sudah, ketemu. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada burung yang bersarang, ada laba-laba di situ. Allah selamatkan. Mereka nggak bisa. Kenapa? Keyakinan. Bahkan Rasulullah menyemangati Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Abu Bakar berlinang air mata, bukan karena dia mengkhawatirkan dirinya, tapi dia khawatir Rasulullah tertangkap. Rasulullah SAW ditemukan oleh mereka, lalu mereka akan membunuh Rasulullah. Itu yang dikhawatirkan oleh sahabat Abu Bakar. Dia udah nggak rasain lagi sakitnya kayak apa. Nggak penting buat dia kena sengatan tadi, padahal menyakitkan juga. Dia lupakan itu. Tapi apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Gimana bisa keluar kata-kata itu kalau orang nggak yakin kepada Allah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih. Kenapa? Karena Allah bersama kita. Nah, inilah yang kita bangun, bahwa keyakinan itu mesti ada pada diri kita. La tahzan innallaha ma'ana. Selama kita merasa bersama Allah,
maka yakin pertolongan itu datang. Termasuk buat saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Palestina, apapun keadaan yang mereka alami sampai hari ini, kita yakin pertolongan Allah akan datang. Apalagi mereka sudah mengatakan, kami tidak akan tinggalkan kampung ini, kami tidak akan tinggalkan daerah kami. Bahkan Israel dengan biadabnya, orang disuruh pindah ke tempat mana, di perjalanan ditembaki, sampai pindah ke tempat mana, diusir lagi, bahkan dibombardir. Biadab, laknat apa yang dilakukan mereka Zionis Yahudi, laknatullah alaihim. Tapi orang-orang Palestina, kami akan tetap mempertahankan ini, kami akan tetap menjaga Al-Aqsa, kami akan menjadikan tempat ini tetap menjadi tanah air kami. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, keyakinan itu gimana bisa? Kalau hitung-hitungan persenjataan, kalau hitung-hitungan jumlah, kalau hitung-hitungan segala macam, mungkin hitungannya harusnya udah habis. Tapi lihat sekarang Israel, ya, ada yang bilang Israel, ada yang bilang Israel, bahwa segala macam ini, mereka kalau pakai hitung-hitungan, kok nggak bisa sampai sekarang menghancurkan Gaza? Mereka nggak bisa deteksi di mana itu para mujahidin yang konon ada di bawah-bawah tanah, padahal mereka punya alat deteksi yang canggih, nggak bisa menggempur para mujahid. Bahkan anehnya, ketika tank-tank Israel masuk ke wilayah Gaza, tiba-tiba saja datanglah pasukan kemudian menyerang mereka. 60 orang Israel bangun tenda, mereka bersiap di situ. Kok nggak bisa ngelihat ada orang Palestina mujahid yang mengelilingi mereka menanam ranjau? Kenapa yang terjadi 60 mati? Cuman itu nggak mereka ekspos, padahal itu terjadi. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak lagi. Jadi keyakinan ini harus ada. Apakah bagaimana dengan masa depan kita, hari esok kita, urusan-urusan kita, selama kita bersama Allah? Insya Allah yakin ada pertolongan Allah. Dan Allah kan nggak salah menentukan nasib buat kita. Allah tidak pernah salah menentukan takdir buat kita. Kita karena belum dekat sama Allah, kemudian merasa itu menjadi kesusahan selalu buat kita. Yang ketiga, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kafa bil ibadati syughlan, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Cukuplah ibadah menjadi kesibukan kita. Orang-orang beriman ini merencanakan, mikir hari ini mau ngapain. Kebaikan apa yang dia lakukan, perjuangan apa yang dia lakukan, pengorbanan apa yang dia lakukan. Bukan selalu mencari untung, bukan selalu mencari apa yang dia dapatkan. Iya, cari nafkah harus, rezeki kita cari, kita kejar. Tapi yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan melakukan kebaikan sekali lagi adalah sesuatu yang mahal. Bisa beribadah kepada Allah adalah sesuatu yang mahal. Dulu banyak keprihatinan anak-anak sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, paling enggak mungkin berikutnya dia kalau enggak kuliah dia harus cari kerja. Bayangin, dari SD udah diajarin, SMP, SMA diajarin jaga sholat. Ada yang rajin ke masjid, masih mudanya. Terus, sampai dia harus kerja, mencari kerjaan. Berapa banyak orang-orang kita ini yang kemudian tidak bisa sholat karena beban pekerjaannya, karena peraturan perusahaan, pada jam itu dia tidak boleh meninggalkan pekerjaannya. Dan ini banyak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sekali, dua kali awalnya merasa berdosa, lalu lama-lama merasa nggak enak, lalu lama-lama mulai terbiasa, lama-lama dia tinggalkan sholat betul. Kenapa? Karena urusan yang dia kerjakan. Anak-anak gadis kita, mulai dari apa? Dia diajarkan berhijab, dia jaga hijab, dia jaga hijab. Pada waktunya dia kerja. Mungkin tidak ada pilihan lain, terpaksa dia kerja. Sudah mulai kerja. Baik, Anda saya terima di perusahaan ini, tapi jilbabnya lepas. Perusahaan ini tidak membolehkan berhijab. Berapa banyak anak-anak muslimah yang seperti itu, yang dimuliakan oleh Allah. Maka ibadah ini harusnya menjadi framing kita. Hari-hari kita, waktu-waktu kita, hendaklah menjadi waktu yang terstruktur,
kita mau apa saja. Ya ibadah bukan hanya di masjid, ibadah bukan hanya baca Al-Quran, berbuat baik dengan lingkungan, dengan tetangga dan sebagainya. Insya Allah bagian dari ibadah kita memperhatikan orang lain. Berjuang bukan hanya untuk diri kita, tapi bagaimana memperhatikan, peduli kepada orang lain. Apa yang kita bisa berikan. Maka kami di pondok dari dulu udah diajarin. Bukan minta jasa, tapi jasa apa yang kau berikan. Bukan dapat keuntungan, tapi pengorbanan apa yang kau berikan. Insya Allah mudah-mudahan semangat ibadah ini kita jaga terus, istiqomah sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini di hadapan bapak-bapak semuanya, warga, khususnya di lingkungan RT 5, ya kami juga prihatin ada rumah tetangga kita yang bersebelahan dengan asrama anak-anak. Ini karena sumbatan air, ada sampah, kemudian sampai banjir dan ada kerusakan-kerusakan. Ya, kami juga turut prihatin dan merasakan itu. Saya sebagai pengasuh penanggung jawab di pesantren, saya sampaikan insya Allah saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan hal tersebut. Ya, tentu ini sesuatu yang ya bukan direncanakan ya. Ya, siapa yang tahu hanya gara-gara gelas plastik, ya kan? Siapa yang tahu gara-gara plastik yang kecil-kecil, mungkin bukan satu jumlahnya, akhirnya menjadi sumbatan. Doakan mudah-mudahan Allah berikan pertolongan dan kami bisa menyelesaikan semua urusan. Dan insya Allah sekali lagi saya sebagai penanggung jawab dan juga para pengurus dan lainnya, insya Allah para pembina, para pengawas bertanggung jawab penuh dengan itu semuanya. Dan jika ada ikhwah semuanya berkaitan dengan pesantren dan lingkungan, jika ada hal-hal yang kurang nyaman dan lain sebagainya, saya kira kita bisa duduk bersama. Insya Allah kita bisa musyawarah, saling melapangkan hati. Insya Allah menjadi kebaikan buat kita semuanya. Ya. Mudah-mudahan limpahan kebaikan keberkahan Allah limpahkan kepada kita semuanya. Dan ayo ambil peran, ambil turut serta buat kita dalam hal apa saja. Mungkin jika keberadaan pesantren tidak banyak membantu anak-anak kita, karena anak-anak kita mungkin tidak bisa tinggal di situ, anak-anak kita tidak siap dengan program itu, anak-anak kita mungkin juga ini boleh jadi keberkahan itu buat orang-orang lain yang mereka memang nggak mampu, buat orang-orang di tempat lain yang mereka juga alhamdulillah bisa merasakan keberadaannya di tempat kita. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu dalam berbagai hal. Mudah-mudahan sekali lagi Allah mudahkan semua urusan kita. Hujan yang kemarin kita rindukan waktu kemarau panjang kan pada pengen hujan. Sekarang Allah kasih hujan nih. Mau minta apa lagi kita? Minta panas, ya. Jadi artinya apa? Ya sekarang Allah berikan mudah-mudahan ya kita bisa membawa keberkahan buat semuanya, membawa rahmat, dan alhamdulillah jalan kita ini sudah juga mulai akan dicor ya. Yang atas ini, ke wilayah atas, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan dan mungkin ya mobil-mobil bisa ditempatkan di tempatnya. Saya dengar kalau tidak salah bisa 2 pekanan ya, 2 minggu untuk jalan ini dijalankan. Dan alhamdulillah ya walaupun mungkin kelihatannya kecil peranannya, pesantren pun ikut mengajukan surat pada waktu itu ke wali kota ya berdasarkan rekomendasi dari pesantren ya. Dan jalan ini adalah jalan pesantren dan lobby-lobby itu kita lakukan dari pesantren, melobi kepada pemerintah, kepada wakil-wakil rakyat yang ada kepentingan itu ya kita sampaikan ya alhamdulillah artinya kita juga ikut berperan dalam keberadaan lingkungan kita.
Mudah-mudahan sekali lagi rahmat berkah Allah buat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.